Nah, kita tahu bahwa mindset, menurut saya sekali lagi ya, mindset orang Indonesia tuh kalau udah nyaman, susah berubah. Seperti itu. Nah, apalagi ketika kita bicara tentang shifting teknologi, itu ada satu perubahan di mana perubahan itu merubah yang konvensional menjadi sebuah automation. Mengubah seseorang akan digantikan oleh mesin. Ingat, mengubah seseorang akan digantikan oleh mesin. Nah, itulah yang terjadi sebuah penolakan. Kenapa? Menolak bahwa kita, manusia, itu akan digantikan. Nah, sementara kalau kita lihat negara-negara maju, contohlah perubahan yang paling besar itu di Cina sejak dipegang oleh Jack Ma. Kita tahu bahwa 2008 Indonesia tuh masih di atas China. Tapi sejak dipegang oleh Jack Ma, itu perubahannya luar biasa sekali. Nah, itu shiftingnya mau nggak mau, itu harus diikutin tuh. Smart Business. Hai Smart Listeners, kita berjumpa lagi dalam Smart Business di episode kali ini bersama dengan Bro Daniel. Hello. Halo. Episode kali ini kita akan berbincang mengenai shifting digital. Apakah itu shifting digital? Silahkan. Shifting digital, mungkin saya kasih satu relevansi ya. Satu buku yang ditulis oleh Prof. Renal Kasali, judulnya Great Shifting. Great Shifting ini ditulis, saya setuju banget gitu, karena banyak dari kita tuh mencari sebuah jawaban terkait dengan perubahan. Sebelum ada buku yang ditulis oleh Prof. Renal ini, kita kenal yang namanya transformasi digital, jadi sebuah perubahan. Nah, Great Shifting ini mengajak kita untuk sebuah perubahan yang secara masif itu sudah terjadi. Itu yang kita sebut dengan shifting. Nah, shifting ini adalah berubah dari apa ke apa. Dari konvensional ke digital. Kalau orang konvensional digital apa sih? Gini lah, yang dari nggak online ke online. Kayak gitu. Jadi saya nggak mau bilang online offline ya. Karena ada yang juga definisi dia bilang, oh offline berarti mati. Enggak. Konvensional tuh contoh sekarang. Dari tatap muka, kita punya podcast kayak gini nih. Itu jadi online. Tadinya kan kalau mau nonton kita di TV. Atau mau ketemu langsung. Sekarang dengan semua media ini, ya kita bisa lihat. Nah, itu sebuah shifting, sebuah perubahan. Nah, ketika perubahan itu udah secara masif, itu yang kita sebut dengan great shifting. Kayak gitu. Kalau di luar negeri sendiri, shifting digital ini mungkin bisa diterima dengan mudahnya. Tapi di Indonesia sendiri ini beberapa kali ketika ada hal-hal yang bisnis dirubah jadi digital, konvensional ke digital, ini ada beberapa sedikit penolakan. Nah, menurut Bro Daniel sendiri, apakah Indonesia ini sudah siap sih sebenarnya? Sebelum di Indonesia terjadi, saya mengunjungi beberapa negara ya. Saya punya kesempatan contohnya di Eropa dan lain sebagainya. Sebenarnya sebuah penolakan atau sebuah penerimaan itu dimulai dari apa? Dimulai dari mindset. Nah, kita tahu bahwa mindset, menurut saya sekali lagi ya, mindset orang Indonesia tuh kalau udah nyaman, susah berubah. Seperti itu. Nah, apalagi ketika kita bicara tentang shifting teknologi, itu ada satu perubahan di mana perubahan itu merubah yang konvensional menjadi sebuah automation. Mengubah seseorang akan digantikan oleh mesin. Ingat, mengubah seseorang akan digantikan oleh mesin. Nah, itulah yang terjadi sebuah penolakan. Kenapa? Menolak bahwa kita, manusia, itu akan digantikan. Nah, sementara kalau kita lihat negara-negara maju, contohlah perubahan yang paling besar itu di Cina sejak dipegang oleh Jack Ma. Kita tahu bahwa 2008 Indonesia tuh masih di atas China. Tapi sejak dipegang oleh Jack Ma, itu perubahannya luar biasa sekali. Nah, itu shiftingnya mau nggak mau, itu harus diikutin tuh. Nah, perubahan itu besar banget. Dan mereka accept. Kenapa? Karena ternyata membantu mereka. Ternyata itu mempermudah mereka. Ternyata itu membuat sesuatu tuh lebih efektif dan efisien dengan robot. Nah, sejak pandemi kemarin, makanya saya selalu bilang saya sangat bersyukur dengan Indonesia. Kenapa? Karena Tuhan mengizinkan pandemi terjadi. Disitulah shifting. Tadinya kita nggak percaya, tadinya kita relaktan gitu ya, tidak mau terima. Karena satu kondisi kita dipaksa, enak juga ternyata ya. Contoh yang paling gampang, pengalaman saya pribadi, saya suka ke pasar. Sekarang ke pasar nggak pernah bawa duit, bawanya handphone. Kenapa? Semua orang pakai QR code. Ingat banget kan? Coba kalau di pasar basah loh ya, pasar tradisional, itu tadinya pakai uang. Kan mereka nggak percaya kan, sekarang mereka bisa percaya ke bank.
Dan ternyata orang-orang yang tadi tidak bankable, sekarang jadi bankable. Itu kan bantu pemerintah juga dong. Dan selain itu sebenarnya security, karena uangnya kan tidak dia pegang dan langsung masuk ke rekening kan. Sebenarnya kayak gitu. Jadi buat mereka juga aman. Mereka fokus jualan, tinggal scan-scan masuk. Nah buat saya sebagai orang yang datang pun itu merasa semuanya di convenience gitu kan, seperti itu. Nah biasanya kita sadar setelah enak gitu kan. Nah sekarang kalau itu dihapus, pasti teriak. Yes. Dan Kayak apakah gitu. semua bisnis ini harus berubah menjadi digital sih, Bro? Kalau ditanya ke saya semua bisnis, harusnya ya. Era sekarang ini? Ya minimal dalam bisnis yang kita jalanin harus ada sentuhan teknologi. Harus ada sentuhan teknologi. Kenapa? Sentuhan teknologi itu sebenarnya, teknologi ini kan diciptakan untuk membantu manusia lebih baik. Contoh. Kalau kita bikin mie misalnya, tadinya kita bikin sendiri. Sekarang kalau ada robot bisa bikinin, kan kita tenaga kita bisa pakai bidang lain, gitu loh. Nah, kalau itu membantu, harusnya fungsi manusia itu lebih bagus. Kenapa? Manusia itu bukan mesin kok. Manusia itu makhluk yang punya akal budi. Manusia itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Tuhan sedemikian rupa. Jadi kalau kita bisa memanfaatkan teknologi untuk membantu kita lebih baik, kenapa enggak gitu? Itu sih. Tapi bukan berarti ketika kita menggunakan ketika kita mau shifting ini harus semuanya, belum tentu. Nah, itu dia. Tadi Bro Daniel sempat mention bahwa orang Indonesia ini suka nyaman gitu ya. Gimana nih kalau bagi para pebisnis ini yang mereka tuh sudah nyaman dengan konvensional dan tidak mau beralih pada digital, apa konsekuensinya? Gampang. Saya pernah baca satu buku. Kalau kamu tidak berubah, kamu akan punah. Udah. Itu jawaban saya. Ya kan, kalau kamu nggak berubah, kamu akan punah. Saya kasih contoh. Sekarang saya suka jalan-jalan gitu ya, untuk suka mengamati gitu. Kita lihat ada, maaf misalnya kalau kita menggunakan tukang kopi lah ya sekarang. Ya kan ada Starling dan sebagainya. Ada nggak market seperti itu? Akan ada market seperti itu. Ya kan? Tapi pertanyaannya adalah market itu akan besar nggak? Enggak. Jadi kalau dia mau segitu-gitu aja nggak apa-apa. Tapi sementara orang yang baru buka warung kopi, ya kan, karena dia udah bisa online, bisa serve dan lain-lain, dia makin berkembang kan. Nah kamu di sini aja. Nah kalau kamu puas di sini ya nggak apa-apa juga sih, nggak usah berubah. Itu aja. Okay. Nah lalu apa sih yang harus dipersiapkan nih Pak bagi para pebisnis untuk bisa beralih dari konvensional ke digital ini sendiri? Tergantung Dan bisnisnya. waktunya kapan ya? Tergantung bisnisnya. Waktunya kapan? Kemarin. Waktu pandemi ini? Iya, bukan. Maksud saya ketika kapan tuh kita udah terlambat sebenarnya. Kemarin itu waktu yang paling tepat untuk kita berubah. Tapi belum ada kata terlambat kan. Jadi kalau mau sekarang, sekarang. Nah di bisnis itu kita diperkenalkan namanya RPA. RPA itu robot processing automation sebenarnya. Jadi kita menggunakan robot untuk membantu kita untuk memproses sesuatu menjadi otomasi, menjadi lebih cepat. Ya. Nah ketika kita bicara tentang shifting dan lain sebagainya, kita nggak usah bicara tentang sesuatu yang canggih di Indonesia. Saya kasih contoh. Tadinya kita lewatin tol, ada karcis tol kan, dan ada orang gitu. Kan sayang ya. Walaupun orang bisa ngembalin uang, kan sayang kalau di sekolah S1 tapi cuma ngembalin uang doang gitu. Nah, dengan proses kita save tap langsung lain sendiri kan orang ini nggak ada. Nah, orang ini ngapain? Orang ini harusnya ngerjain sesuatu yang value lebih tinggi gitu. Nah, itu kan sebuah automation. Nah, sebenarnya teknologi itu pun di Indonesia ketinggalan loh. Di negara maju itu kita nggak usah nge-tap lagi, mobil lewat itu udah di-scan gitu, ya kan? Nah, itu bisa kita lakukan. Nah, pertanyaannya adalah kapan? Harusnya kemarin. Tapi kalau hari ini bisa dilakukan. Nah yang kedua, bisnisnya kayak gimana? Semua bisnis tuh pasti memerlukan automation sebenarnya. Contoh, financingnya. Ya kan, kita bisa menggunakan automation. Contoh kalau dia pabriknya, dia bisa menggunakan robotik dan lain sebagainya. Contoh kami di learning, kita menggunakan teknologi orang untuk belajar. Jadi belajar itu tidak harus ada di kelas. Jadi dia bisa self learning kan? Kayak gitu. Jadi banyak banget. Tapi Bro Daniel, ketika semua digantikan oleh mesin, apakah ini tidak akan menciptakan sebuah pengangguran yang banyak? Betul, kamu akan menjadi seorang pengangguran kalau kamu tidak kompeten. Nah ini bidang saya. Yes. Kenapa? Karena manusia menciptakan teknologi, robotik dan lain sebagainya untuk mempermudah dan mengerjakan hal-hal yang memang bisa diotomate dan repeat. Manusia diciptakan oleh Tuhan punya akal budi dan punya kemampuan yang luar biasa untuk menghasilkan sebuah pekerjaan yang sangat luar biasa. Sebenarnya dengan adanya teknologi itu sebenarnya tingkat kita itu kualitasnya dinaikin sebenarnya. Nah kalau kita nggak mau naik kualitasnya, ya kita akan menjadi pengangguran. Jadi orang pengangguran siapa sih? Orang yang tidak punya kompetensi. Orang yang takut dengan teknologi adalah orang yang tidak kompeten sebenarnya. Kalau kamu kompeten, harusnya itu tahu bahwa itu akan
bahwa mesin ini tidak akan pernah bisa menggantikan manusia. Jadi kalau kita bisa tergantikan sebenarnya, ya kita harus mempertanyakan diri kita bahwa kita punya kompetensi itu nggak gitu. Oke, jadi sudah terjawab ya. Jadi tidak usah khawatir jika ada teknologi-teknologi baru yang masuk ke Indonesia, karena manusia itu tidak akan tergantikan. Justru dengan adanya digital atau teknologi yang terbaru ini lebih membantu lagi dan lebih mempermudah seperti itu. Oke, terakhir tips yang mungkin bisa diberikan kepada para pebisnis untuk bisa melakukan shifting digital ini dengan baik. Ya, pertama mindset kita bahwa shifting ini akan membantu kita lebih baik. Yang kedua, kita harus percaya bahwa namanya teknologi itu diciptakan untuk menggantikan, tidak menggantikan manusia, tapi untuk membantu manusia supaya lebih efektif dan lebih efisien. Dan yang terakhir sebenarnya teknologi diciptakan membantu kita untuk lebih cepat, seperti itu. Nah, kalau kita udah change mindset itu, sebenarnya kita lihat lagi area bisnis apa yang sedang kita jalani pada saat ini. Nah, di sana kita lihat apa yang kita titik beratkan adalah efektif efisiensinya. Ketika efektif efisiensi, kita pasti membutuhkan yang namanya teknologi untuk bantu kita, ya kan? Nah, sehingga ketika kita ada teknologi membantu kita untuk melakukan repetition, daily process dan sebagainya, tugas kita untuk memikirkan bagaimana growth itu terjadi, gitu. Karena manusia ketika menjalankan bisnisnya itu tidak mungkin tidak membutuhkan mesin. Satu, kedua, ketika manusia menjalankan bisnisnya, tidak mungkin tidak ada otak manusia di situ memikirkan. Seperti itu. Betul. Nah, pertanyaannya paling penting adalah, tadinya saya membutuhkan begitu banyak orang, mungkin sekarang saya tidak perlu begitu banyak orang. Kenapa? Karena manage mesin itu lebih mudah dengan manage orang. Seperti itu. Jadi, tips saya sebenarnya buat kalian yang ingin berkarya, ingin bekerja, jadilah pribadi yang tidak menyulitkan pengusahanya untuk di-manage. Ya. Salah satu caranya apa? Jadi pribadi yang kompeten. Kalau kita menjadi orang yang kompeten, kita pasti akan dicari. Tapi kalau kita tidak punya apa-apa, lalu kita mau bersaing dengan robot, nggak usah bersaing lah, udah pasti kalah kok, kayak gitu. Jadi saran saya adalah, jadi pribadi yang punya kualitas dan punya manfaat, dan milikilah social life yang memang membawa manfaat bagi orang lain. Karena itu tidak akan pernah bisa digantikan oleh apapun kok, apalagi robot. Yes, karena robot sendiri aja yang menciptakan manusia. Betul. Ya. Berarti kan manusia itu lebih kompeten daripada robotnya itu. So, Anda jangan takut, jangan khawatir. Bahkan jika dikalahkan dengan digital atau teknologi yang masuk baru mungkin di tahun-tahun yang akan datang gitu ya, Bro Daniel. Yes, thank you atas insight yang baru di episode kali ini. Kita akan berjumpa lagi di Smart Podcast Bisnis selanjutnya. Thank you. Bye-bye. Smart Business. Lead you better.